Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sore ini saya berharap ya kita bisa mengikuti segala materi ini, menyimak dan mengamati, bahkan bertanya aktif dari awal sampai selesai, sehingga teman-teman sekalian itu, kita di sini itu benar-benar mengharapkan teman-teman itu profit konsisten. Ya, sesuai dengan nama grup kita itu prosperity ya. Prosperity itu artinya itu benar-benar kemakmuran. Jadi kemakmuran yang berlimpah. Jadi tidak hanya makmur, juga kita mengharapkan berkah juga. Jadi berkah untuk kitanya karena kita tidak memakan uang dari loss client ya. Jadi sistem Spectre ini benar-benar kita mengharapkan klien kita benar-benar profit lah gitu. Dan banyak sekali di grup ini yang japri ke saya segala macam, yang merasa malu balance-nya kecil segala macam, bahkan saya larang dia depo gitu, karena saya bilang kamu belajar dulu bagusan di grup, tiap malam kita webinar, udah kita belajar dulu aja sampai benar-benar yakin di demo, barulah kita coba nanti ke real account gitu. Nah, salah satu program kita adalah trading plan ya. Nah, nanti plan ini akan lebih lanjut diperdalam sama Bang Majid dan teknik trading oleh Bang Jafnar. Nah, kita mulai ke Bang Jafnar dulu ya. Oke, siap. Oke, silakan Bang Jafnar. Ya, terima kasih Mr. Son Toloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal teman-teman semua. Walaupun kita belum pernah bertatap muka, walaupun kita belum pernah face to face, tetapi kita sudah berkenalan di dunia maya ini. Nah, jadi yang mau saya sampaikan ini itu adalah sebuah teori trading yang sangat cocok untuk pemula. Artinya kita tidak menggunakan indikator-indikator yang rumit. Jadi teknik yang mau saya sampaikan ini itu sudah saya uji coba di akun real dan alhamdulillah itu menghasilkan profit hampir 200%. Ya, ini dari tanggal 9, saya tradingnya dari tanggal berapa itu ya? 7 sampai hari ini ya. Gini ya. Ya. Nah, inilah dia history tradingnya. Di Prosperity ini kita apa adanya. Kita tidak ada pencitraan, kalau loss ya loss, profitnya profit. Nah, beginilah. Jadi, yang namanya trading, itu pasti ada loss. Tidak ada orang yang bilangkan trading, oh saya nggak ada loss, berarti dia bukan trader. Nah, jadi inilah teori yang inilah hasil trading menggunakan teknik yang mau saya sampaikan. Nah, loss satu di sini profit, loss lagi, profit lagi di sini. Nah, beginilah keadaannya. Dan alhamdulillah teknik ini sudah menghasilkan dari modal 25 sudah menjadi 65. Barusan saya WD itu $50. Nah, sehingga ada tersisa di sini 15. History withdraw-nya Bang Jafnar. Pembayaran, iya. Karena saya baru bayarin tadi. Iya, betul. Nah, ini withdraw-nya. Nah, ini barusan ini kan tanggal 10 ini time server ini ya, di jam 3.28 dan 3.45. Nih, barusan saya WD 25. Jadi saya sudah WD 50, masih ada sisa 15. Nah, artinya dari modal yang $25 itu sudah menghasilkan keuntungan $40 dari modal 25. Nah, tekniknya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, inilah yang mau kita share. Jadi, caranya itu sederhana sekali. Ketika kita sudah buka akun, untuk mengaktifkan Bollinger Band, indikatornya, ini kita klik kemari. Nomor 3 dari atas sini. Ini 1, 2, 3. Kita klik kiri. Nah, kita ambil, kita pilih Bollinger Bands. Nah, inilah dia Bollinger Bands. Nah, jadi saya hanya menggunakan indikator ini, satu indikator saja. Nah,
Caranya bagaimana? Pertama yang harus kita pahami, di trading ini ada dua jenis candle. Candle yang merah dan candle yang hijau. Candle merah adalah candle yang harga penutupnya di bawah harga pembuka. Candle hijau adalah candle yang harga penutupnya di atas harga pembuka. Nah, artinya secara sederhana, kalau di candle hijau itu naik, candle merah turun. Itu satu yang harus kita pahami. Yang kedua, kita analisanya di time frame 1 menit. Karena kita menggunakan 1 menit, expiry-nya juga kita ambil yang 60 second. Ya, ini kunci kedua. Analisa di 1 menit, expiry-nya juga 1 menit. Nah, oke. Yang ketiga. Nah, ini yang paling penting. Kita masuknya, kapan kita OP-nya? OP-nya itu pada waktu akan terbentuknya candle baru. Atau kita OP-nya itu di detik ke 59. Tapi nanti kawan-kawan coba uji dulu sebelum trading, coba uji dulu. Misalnya kawan-kawan masuk di detik 59, benar nggak di detik 0 dia sudah keluar benderanya? Karena terkadang jaringan kita juga berpengaruh. Untuk tahu di detik 59 itu parameternya dari mana? Jadi Mas nanya, dari mana kita tahu detiknya? Kita pertama bisa lihat dari time server yang di bawah ini. Atau kita bisa menggunakan time lapse. Kita bisa install aplikasinya time lapse yang ini. Ini kita install software tersendiri. Kita masuknya itu pada detik ke 59. Jadi kita OP-nya itu di awal pembentukan candle, benar-benar di awal. Jangan di detik ke-1 atau detik kedua. Kita masuknya tetap harus detik 59. Sehingga ketika di candle baru kita sudah masuk. Nah, keempat, posisinya naik atau turun, kan itu menjadi persoalan utamanya. Ambilnya apa nih, naik atau turun? Nah, seperti saya bilang tadi, kalau dia merah itu kan harganya turun, artinya sudah jelas tuh arahnya, berarti kita harus ambil turun. Kalau kita prediksi candle selanjutnya itu akan hijau, kita ambil naik. Jadi simple. Contoh, nah, momen untuk masuknya itu masuklah pada saat terbentuknya tren. Contoh, nih, ketika ini kan tren naik nih. Kalau tren naik itu pasti candlenya itu hijau. Nah, jadi dari sini kita ambil naik. Kita lihat candle yang sudah terjadi. Misalnya ini dulu ya, kita satu ini dulu. Misalnya di sini candlenya hijau panjang. Artinya ini bukan candle reversal. Kita tetap ambil OP naik sampai terbentuk candle reversal atau candle pembalikan arah. Nah, mana saja candle pembalikan arah? Pertama seperti ini. Ini namanya hammer. Ya, hammer ini. Jadi kalau selama tidak terbentuk candle pembalikan arah, tetaplah OP sesuai arahnya yang pertama. Nih, candle pembalikan arah. Yang kedua, doji. Seperti ini pembalikan arah nih. Atau seperti ini doji nih ya. Doji, pembalikan arah. Ini juga doji, pembalikan arah. Yang ketiga, spinning top. Nih spinning top ini. Ini spinning top. Spinning top itu dia bodinya dan ekor serta kepalanya sama itu, lebih kurang sama panjangnya. Ini spinning top namanya. Nah, selama belum terbentuk candle reversal, kita tetap sesuai tren. Nih, ini tren turun. Ini kita lihat masih detik ke-43. Selama ini belum terbentuk candle pembalikan arah, kita tetap ambil turun. Berarti seharusnya mulai dari sini ambil merah, turun, profit. Di sini ambil turun lagi. Kenapa turun? Karena candle yang ini bukan candle reversal. Turun lagi. Profit lagi, masuk sini, turun lagi.
masuk di sini, turun lagi. Nah, ini kan bukan kembalikan arah nih. Ternyata sampai di sini, kita kan ambil turun nih, loss. Ternyata dia naik. Nah, sampai di sini, ini namanya harga koreksi. Ambil turun lagi. Kenapa? Karena bukan candle pembalikan arah. Ini hanya koreksi. Turun lagi. Candle yang ini bukan pembalikan arah, ambil turun lagi. Seperti itu saja. Nah, sampai di sini kita ambil turun. Ini kan bukan pembalikan arah nih, kita ambil turun. Ternyata harga naik. Kita biarkan dulu. Berarti di sini kita loss 1. Jadi ada 3 ya tadi ya, tiga candle ya. Iya, yang harus kita jaga. Iya. Jadi doji, hammer, spinning top. Selama candle ini belum terbentuk, kita tetap ambil sesuai dengan arah sebelumnya. Nih, contoh. Ini kan bukan candle pembalikan arah nih. Di sini kita loss, ini kita ambil turun lagi setelah candle ini harga penutup. Di sini ternyata kita loss ya. Yang candle hijau ini kan bukan candle pembalikan arah, ini koreksi namanya. Tetap panjang. Artinya ketika kita loss di sini, di detik 59 candle ini kita ambil turun lagi. Nah, inilah dia, turun. Dan di sini ketika sudah tutup, kita ambil turun lagi. Berarti kita prediksi yang sekarang ini tetap candlenya merah. Dia akan turun lagi. Jadi seperti itu ambilnya. Jadi rahasianya OP di detik terakhir 59 atau 58 tergantung kecepatan jaringan kita. Jadi selama terjadi downtrend atau selama terjadi uptrend, selama itu pula kita bisa profit. Berarti kita ambil di sini turun ya. Nanti kawan-kawan silahkan uji di akun demo dulu. Kalau mau lebih greget, langsung akun real. Karena beda psikologinya. Kita buka di demo dengan buka di real itu beda. Nah ini, tadi kita bilang prediksi turun. Nah, ternyata benarkan profit. Ini ambil turun lagi. Kenapa? Karena candle ini bukan pembalikan arah. Masih candle yang bodinya panjang. Kemudian yang harus kita perhatikan selanjutnya money manajemennya. Jangan pernah trading all in. Jadi saldo yang kawan-kawan depokan hari ini itu anggap sebagai uang sekolah. Jangan kita merasa rugi ketika kita membayar untuk mendapatkan ilmu. Di Prosperity, walaupun kita anjurkan kawan-kawan untuk depo, tapi kita tidak ada pembagian hasil. Kenapa? Karena begitu rekan-rekan semua WD, kita juga sudah dapat keuntungannya kok. Walaupun sedikit, tapi ya ada. Itulah kenapa kami di Prosperity ini sangat-sangat berkeinginan semua mitra kita itu profit konsisten, WD konsisten. Tapi kalau Anda loss, kami nggak dapat. Inilah perbedaan spektre daripada yang sebelah. Sebelah bahkan bisa bayar kita 70% dari loss mitra kita. Spektre tidak seperti itu. Nah, itulah kenapa kami ini sangat berkeinginan kita membagi teori. Teori ini di market seperti ini cocok. Tapi nanti di market yang zigzag dia tidak cocok lagi. Makanya kita harus memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan beberapa teknik trading. OP mengikuti candle, menggunakan indikator BB. Nah, nanti kita juga punya teori menggunakan indikator fraktal. Dan itu Bang Jo sudah pernah jelaskan itu secara rinci. Nah, nanti kita akan sampaikan juga. Selain teori ini, ada lagi teori fraktal. Nah, tapi hari ini kita akan bahas satu teori saja. Jadi kita berharap setelah penjelasan ini, kawan-kawan silahkan uji coba, perbanyak jam terbang. Saya juga tidak berharap dan tidak yakin dengan sekali penjelasan kawan-kawan sudah paham. Nggak ada itu. Harus praktek, belajar, terus gunakan satu teori.
apa kata Bu Sri, saya tidak takut kepada orang yang memiliki 1000 jurus tapi hanya sekali melatihnya. Dia itu takut pada orang yang memiliki 1 jurus namun 1000 kali melatihnya. Jadi perbanyaklah kawan-kawan berlatih teori yang saya sampaikan tadi sering-sering, sehingga kawan-kawan tahu, oh ini lagi tren turun, oh ini lagi tren naik, ini tren up, tren naik, oh ini lagi tren turun. Ketika di tren up ini kita tetap posisi OP, coba lihat OP naik kita di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kita profit berturut-turut. Jadi kita bisa tarik keuntungan, kita bisa profit banyak di setiap candle ini, kita bisa profit banyak. Kenapa? Selama belum terbentuk candle kembalikan arah, tetaplah ambil up atau ambil down. Dan jangan pernah OP selama Anda tidak yakin. Kalau kita ragu, udah nggak usah. Tapi juga jangan terlalu banyak mikir. Ah ini ragu semua candle dianggap ragu, akhirnya tidak ada action. Jangan. Setelah lebih banyak win-nya daripada loss-nya, masuk ke reguler. Dan yakinlah ketika kita trading di reguler, itu jantung kita olahraga itu. Beda benar dengan di demo. Oke, saya rasa itu dulu penjelasannya, tidak usah terlalu panjang lebar, nanti malah membingungkan. Ya oke, gitu aja teman-teman. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.